Nggih. Yang kemarin halaman 85 terakhir, akmil kama fi namudaj al-kafiratu abadat alihatan katsiratan. Niku soalnya berkaitan dengan posisi mubtada yang berubah-ubah. Ya. Ini Bapak-bapak, soal yang kemarin itu berkaitan mudzakkar sama muannas. Mudzakkar yang mufrad al-kafiru, musananya al-kafironi, ya. Kemudian jamaknya al-kafiruna. Ini mufrad, musanna, jamak. Kemudian juga muannasnya mufradnya al-kafiratu, ya. Kemudian musananya al-kafironi, al-kafirotani, kemudian jamaknya al-kafiratu, ya. Paham? Niki mufrad niku tunggal, musanna 2, jamak itu 3 lebih. Nah, Bapak kemarin soalnya al-kafiratu, ketika al-kafiratu karena muannas, ya, maka fiilnya abadat alihatan katsiratan, menjadi abadat karena napa? Mufrad. Nggih, abadat karena mufrad. Kemudian ketika al-kafironi menjadi napa? Abadata, nggih, menjadi musanna.
Kemudian ketika al-kafiratu, ayo, abadata, abad, nah, yeah. Kalau yang al-kafiru abada, al-kafironi abada, terus al-kafiruna abadu. Yeah. Jadi al-kafiru abada, al-kafironi abada, al-kafiruna abadu. Okay. Kemudian al-kafiratu abadat, al-kafirotani abadata, al-kafiratu abadna. Li abada, abadu, abadat, abadata, abadna. Paham dereng? Karena niki napa? Niki adalah orang yang ketiga. Jadi niki sama niki niku orang ketiga. Hanya orang ketiga tunggal, orang ketiga musana, orang ketiga jamak. Untuk mudzakar ini juga orang ketiga tunggal, orang ketiga musana, orang ketiga jamak. Kan abada, abadu, abadat, abadata, abadna. Jadi kan sama hafal. Hanya penerapannya di kalimat seperti ini. Nah, di soal itu disebut jumlah ismiyah. Jumlah apa? Ismiyah, diawali oleh isim. Kalau jumlah fi'liyah itu gampang. Pilihannya hanya dua, abada sama abadat. Hanya dua. Maksudnya pripun?
Oke, Bapak. Ini disebut jumlah fi'liyah. Ini disebut jumlah ismiyah. Fi'liyah itu apa? Jumlahnya diawali oleh fi'il. Kalau jumlahnya diawali oleh fi'il, ini fa'ilnya, pelakunya baik 1, 2 maupun jamak, fi'ilnya tetap 1, tetap mufrad. Oke. Nah, ketika dia jumlah ismiyah, ketika isimnya disebut mubtada, ya, dia tunggal, musanna, jamak, maka fi'ilnya mengikuti. Kalau tunggal ya ikut tunggal, musanna ikut musanna, jamak ikut jamak. Ini juga untuk perempuan, ya. Ketika fa'ilnya, pelakunya itu tunggal, musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Kalau jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali oleh fi'il, kalimat yang diawali oleh fi'il. Kalau kalimat yang diawali oleh isim, maka isimnya itu tunggal, fi'ilnya ikut tunggal. Musanna ikut musanna, jamak ikut jamak. Bedanya seperti itu. Nah, kalau melihat kalimat, dilihat dulu fi'liyah atau ismiyah. Kalau fi'liyah, apapun bentuk pelakunya tetap tunggal. Tetapi kalau ismiyah, maka yang belakang ini mengikuti bentuk isimnya, apakah dia tunggal, musanna atau jamak. Nah, di soal itu kan yang berubah isimnya gitu. Pertama al-kafiratu gitu. Yang kedua apa? Al-kafirani. Terus yang ketiga al-kafiratani. Nah, berarti kan
Mengikuti yang mana? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Maka belakangnya mengikuti. Nah, gitu. Paham, Bapak? Paham, Jereng? Nggih. Nggih. Abadal kafiru sama ini. Kali ini kan satu orang kafir menyembah, dua orang kafir menyembah, orang-orang kafir menyembah. Niki jamak, niki mufrad, musanna jamak. Tapi fiilnya tetap satu. Nah, niki mufrad, musanna jamak. Artinya al-kafiru, orang yang kafir itu telah menyembah. Nah, dua orang kafir itu mereka berdua telah menyembah. Hanya ketentuan rumusnya. Kalau diawali oleh jumlah fi'liyah, apapun bentuk fa'ilnya, baik dia jumlahnya mufrad, musanna atau jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Nah, tetapi kalau jumlah ismiyah, fi'ilnya mengikuti jumlah di depannya, mengikuti berapa banyak pelakunya. Kalau pelakunya satu ya ikut satu, dua itu dua, tiga itu tiga. Untuk membedakan antara fi'liyah sama ismiyah. Awalnya isim apa fi'il gitu loh Pak. Iya, di bahasa Arab tuh hanya dua ini. Mulainya itu fi'il apa isim? Hanya dua kalimat. Di dalam bahasa Arab hanya dua. Hanya saja nanti di jumlah ismiyah misalnya ada misalnya ini kan isim nggih. Ar-rajulu fil masjidi. Nah, nanti dalam bahasa Arab boleh fil masjidi ar-rajulu. Tapi tetap dihukumi sebagai jumlah ismiyah. Karena nggak ada perbuatan di situ, nggak ada fi'il. Dan itu makanya ada pembahasan setelahnya. Jenengan kan membeduki fa'il kali naibul fa'il tuh. Jadi nanti jumlah dalam bahasa Arab itu ada fi'liyah sama ismiyah itu aja. Itu aja. Jadi bahasa Arab itu pertama kan jenengan bahas huruf. Huruf itu apa? Huruf ada ma'ani, ada mabani. Huruf itu adalah yang membentuk kata. Sedangkan kata itu ada tiga. Fi'il, isim, sama huruf. Nah, sedangkan kalimat atau jumlah itu hanya dua. Fi'liyah sama ismiyah. Jadi ketika melihat bahasa Arab, jenengan hanya mirsani iki fi'liyah apa ismiyah. Kita lihat tanda-tanda fi'il. Ya kita harus tahu depannya itu fi'il apa isim. Maka penting sekali kita memahami iki fi'il apa isim gitu. Nah, gitu. Nah, kalau isim itu diantaranya ada tandanya, ada alif lam, ada tanwin, ada huruf jar, ada kasrah misalnya. Tapi kan enggak seperti itu semua, ya. Nah, ketika jenengan tahu fi'il itu wazannya fa'ala, fa'ula, fa'ila. Yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Itu aja Pak. Ketika ada tanda-tanda fi'il, jenengan itu langsung paham. Dia lihat wazannya. Misalnya tolabal kafiruna di halaman apa? 84 itu. Tolabal kafiruna min rasulillahi. Bapak halaman 84 bisa dilihat. Tolaba itu apa? Fi'il. Wazannya fa'ala. Gitu. Fiilnya kan mufrad niku nggih. Mufrad. Pelakunya al-kafirun aja jamak. Anak ditasrif kan tolaba, tolabu. Nah, itu kan tolabat, tolabata, tolabna. Nah, niku tolaba. Dia fiil yang mufrad. Terus al-kafiruna, ini kan jamak. Nah, berarti jumlahnya apa nih? Fi'liyah apa ismiyah? Fi'liyah, karena diawali oleh fi'il. Ustaz Jeli, paham? Tolaban itu fi'il. Jadi kan buat kepanggil dereng. 84. 84 tengah. Tenggat.
Tolabal kafiruna. Tolaba itu kan fi'il. Fi'il madi. Dia mufrad. Menunjukkan tunggal. Gitu. Pelakunya al kafirun aja. Jamak. Berarti ini jumlah yang diawali oleh fi'il. An ya'buda alihatahum sanatan. Ya'buda. Ini fi'il mudhari. Terus kemudian wa ya'budunallaha sanatan. Nah, ketika wa ya'buduna kan enggak ada fa'ilnya itu. Oke. Ada wa. Nah, itu mengikuti al-kafiruna. Oke. Kemudian fa'anzalallahu hadi suratu niku fi'il jumlah fi'liyah. Wa amara rasula wa amara fi'il berarti napa? Jumlah fi'liyah seperti itu. Dan ini berikutnya halaman berarti al-kafirani terus napa? Al-kafirani belakangnya napa? Abada, abadu, abadat, abadata, abadna milih pundi? Abada, karena apa? Dua orang. Al-kafirotani apa? Abadata, al-kafiruna abadu, al-kafiratu abadna. Paham nggih? Ini agak-agak rumit sekedhik. Niki teorinya yang berikutnya, ya. Ketika panjenengan wonten isim domir terus kelingan kata ganti orang. Kata ganti orang ketiga niku huwa, huma, hum. Dia, huma, guna. Orang kata ganti kedua anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian kata ganti orang pertama ana, nahnu. Nah, yang di sini yang dimaksud ana niku orang kata ganti keberapa? Pertama nggih, mutakallim, orang yang berbicara. Orang pertama niku orang yang berbicara, Pak. Orang kedua itu orang yang diajak bicara. Orang ketiga itu orang yang dibicarakan, goib. Jadi mutakalim itu ana, nahnu, saya, kami. Itu kan orang yang berbicara. Kemudian yang diajak berbicara anta, antuma, antum. Kamu seorang laki-laki, kamu berdua laki-laki, kalian laki-laki sama anti, antuma, antuna. Kamu seorang laki-laki, kamu berdua laki-laki dan kalian laki-laki. Kamu seorang perempuan, kamu berdua perempuan dan kalian perempuan. Kemudian yang dibicarakan dia. Ya. Dia berarti enggak ikut pembicaraan gitu, yang dibicarakan. Dia laki-laki, mereka berdua laki-laki sama mereka laki-laki. Sama dia seorang perempuan, mereka berdua perempuan sama mereka perempuan. Nah, ana di situ seorang ana di situ adalah seorang yang mutakalim, orang yang berbicara, posisinya mufrad. Ya. Abidu itu isim fa'il. Ini agak rumit yang ini. Tapi enggak apa-apa. Abidu, ana abidun. Abidun itu isim fa'il. Yang posisinya mufrad. Ana abidun, kadang dalam bahasa Arab kata masdar ya, isim fa'il itu dipahami sebagai fi'il maklum. Ini kan agak berat nih dari ini dari yang masuk. Jadi abidun itu isim fa'il, kadang dipahami sebagai fi'il maklum. Tapi kalau ma'budun ya, isim maf'ul itu dipahami sebagai fi'il yang majhul. Fi'il maklum sama fi'il majhul sampun paham toh? Kalau fa'il berarti menyembah. Kalau ma'bud disembah gitu loh, Pak. Itu sama dengan abada sama ubida. Kalau abada itu artinya kan dia telah menyembah. Kalau ubida dia telah disembah. Ubida isim fi'il majhul. Kelingan mboten? Fu'ila. Kelingan mboten? Fa'ala, fa'ula, fa'ila. Majhulnya fu'ila. Kelingan mboten?
Kataba, kutiba, gitu. Kalian mboten? Kan ingin nembe bahas niku toh. Kalau isim fa'il, apa yang disebut dengan fa'il? Fa'il adalah ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil maklumi. Gitu. Yang disebut isim adalah yang disebut fa'il adalah isim yang apa? Marfu' yang terletak setelah fi'il yang maklum. Gitu betul? Nah, kalau apa naibul fa'il ismun marfu'un waqa'a ba'da fi'lil majhuli yang berada di setelah fi'il majhul. Itu disebut naibul fa'il. Nah, abidun itu posisinya dia isim fa'il tapi dimaknai sebagai fi'il yang maklum. Ana abidun, ana abidullaha. Aku adalah penyembah Allah. Nah gitu, Pak. Kalau anti, anti kan mufrad. Anti abidullaha. Nah gitu aja. Abidatullaha. Nah gitu. Niki klokip mawon nggih, mboten sadis isal nggih. Soalnya jenengan misalnya garap mboten berdasarkan ilmu, kebetulan. Jadi nggih, saya ganti mawon. Yang bawahnya hawil kama fin namudaj, rubahlah sebagaimana dalam contoh. An-namudaj al-muslimu. Al-muslimu atau al-muslimu rabbahu. Atau ini ku fi'il apa isim? Fi'il apa isim? Fi'il. Enggak ada alif lam, enggak ada tanwin, enggak ada kasrah, enggak ada huruf jar, gitu. Berarti dia fi'il. Ketika dia fi'il, belakangnya ada isim. Al-muslimu tanda isimnya adalah alif lam. Ada terus dia marfu, mansub atau majrur? Marfu, tanda marfu'nya doma. Ada isim yang marfu terletak setelah fi'il yang maklum disebut fa'il. Ampun kesupen nggih. Jadi jenengan kan kalau ingin lebih bahas fa'il kalian naibul fa'il. Jadi kalau ato'ah itu fi'il maklum, Pak. Artinya mentaati. Atau al-muslimu berarti seorang muslim ato'ah mentaati rabbahu, mentaati robnya. Nah gitu. Artinya terus niku. Kemudian diganti menjadi abada. Abada niku fi'il apa isim? Fi'il. Panjenengan maka akan mengganti kata atau al muslimu rabbahu, fi'ilnya kan ato'a. Maka abada mengganti atau aniku menjadi abadal muslimu rabbahu. Jadi sing kira-kira iki fi'il fa isim. Berarti nek isim ganti isim, nah fi'il ganti fi'il. Niki permainan mawon. Paham betul? Al-muslimu atau al-muslimu rabbahu. Menjadi abadal muslimu rabbahu. Sekarang dicek al-muslimani. Pripun dijawab? Al-muslimani. Al-muslimani itu isim na fi'il? Isim. Sing diganti sing pundi kene-kene. Ya dilihat abadanya, jangan ataannya. Abadal muslimu rabbahu. Berarti ketika al-muslimani napa? Abadal al-muslimani rabbahu. Jadi namun diganti-ganti, Pak. Niki permainan. Jadi abadal muslimani rabbahu. Paham dereng? Paham dereng? Namanya fi'il betul berubah karena karena dia al-muslimani itu fa'il. Fa'il itu fi'ilnya tetap mufrad. Paham dereng, Pak? Paham dereng? Niki tes psikologi. Lah hapus nggih?
Ketika ada al-muslimu isim atau al-muslimu rabbahu, ketika abada ada fiil berarti diperintahkan atau a sebagai fiil diperintahkan untuk diganti fiilnya, maka atau a berubah menjadi abada, abadal muslimu rabbahu. Ketika diperintahkan untuk mengganti menjadi al-muslimani, maka yang diganti muslimunnya diganti al-muslimani menjadi abadal muslimani rabbahu. Paham? Nah, berubah menjadi ini. Yang tadinya muslimun berubah menjadi muslimani. Yang tadinya ato'a berubah menjadi abada. Nah, sekarang di soal berikutnya al-muslimuna. Nah, kalimatnya dari pripun? Ayo, jumlah napa niki? Abadal muslimani rabbahu, jumlah napa? Fi fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah apapun fa'ilnya, apapun isimnya, ya, fi'ilnya tetap mufrad. Jadi abadal muslimuna rabbahu. Paham? Dari soal berikutnya menjadi abadal muslimuna rabbahu. Halaman 88. Paham dereng, Pak? Paham dereng? Oke, paham? Paham dereng? Gampang nggih niku nggih. Karena soalnya diganti al-muslimuna, maka jawabannya menjadi abada al-muslimuna rabbahu. Soal berikutnya apa niku? Yuti'u. Yuti'u nggih. Pertanyaannya yuti'u niku fi'il napa isim? Fi'il. Maka yang diganti yang mana? Ini Pak ini? Abadanya menjadi pripun? Yuti'ul muslimuna robot niku kalimatnya berantai nih. Berkaitan cikau awal nganti ngisor niku berantai. Jadi yuti'u
Nggih. Yuti'u al-muslimuna rabbahu. Yang diganti karena yuti'u sing abadannya berubah menjadi yuti'u. Abadan itu fi'il madhi. Artinya telah menyembah. Kalau yuti'u itu fi'il mudhari' dari ato'a. Ato'a yuti'u. Ato'a fi'il madhinya, yuti'u fi'il mudhari'nya. Diganti. Walaupun diganti nggak masalah karena masih satu makna. Kalau ini abadah menyembah, kalau ini mentaati, ya, yuti'u mentaati. Orang-orang muslim mentaati Rabbnya. Nah, gitu. Kalau ini seorang muslim mentaati Rabbnya. Ya. Seorang muslim menyembah kepada Rabbnya. Orang-orang muslim menyembah kepada Rabbnya. Kemudian orang-orang muslim menyembah kepada Rabbnya, kemudian orang-orang muslim mentaati Rabbnya. Kemudian dirubah apa niku? Ya'budu. Ya'budu niku fi'il apa isim? Fi'il. Berarti yang diganti sing pundi? Disebutkan sing pundi? Yuti'u. Berarti berubah menjadi ya'budul muslimuna rabbahu. Ya budul muslimuna rabbahu. Terus berikutnya apa? Al muslimatu. Al muslimatu. Al muslimatu itu fi'il apa isim? Maka yang diganti yang mana? Al muslimuna. Terus kalimatnya pripun? Niki. Al muslimatu niku muannas lan mudzakkar. Ya budun apa gantos liyane? Digantos pripun? Tak butuh. Nggih. 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 Tak butuh. Jadi tak butul muslimatu rabbahu. Karena yang diganti isimnya muannas mudzakkar menjadi muannas, maka fiilnya mengikuti nggih. Jadi ketika jumlah fi'liyah niku semua fiilnya mufrad, bentuknya tunggal. Hanya dia mudzakkar kali muannas. Nggih. Kalau fa'ilnya dia mudzakkar ikut mudzakkar, kalau fa'ilnya muannas ikut muannas. Fa'ilnya bisa berubah-ubah menjadi mufrad, musanna, jamak, tetap fiilnya mufrad. Nggih. Paham Bapak? Paham dereng? Bisa dipahami dereng? Ya, berubah. Ini berubah. Misalnya al muslimatu ya butuh rabbahu, gitu. Ketika al muslimuna ya buduna rabbahu. Bukan lagi ya butuh. Enggak, menjadi mubtada namanya. Jadi nanti kalau jumlah fi'liyah disebut fi'il fa'il, kalau jumlah ismiyah disebut mubtada khobar. Nah, nanti kalau khobar
itu harus mengikuti mubtada'nya. Dia dari sisi mufrad, musanna atau jamaknya. Tapi kalau fi'il fa'il, maka fi'ilnya itu tidak harus mengikuti fa'ilnya. Tetap fa'ilnya mufrad, musanna, jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Nanti ada pembahasan lain, namanya mubtada' khobar. Jadi kalau jumlah fi'liyah disebut fi'il fa'il, kalau jumlah ismiyah disebut mubtada' khobar. Nah, jenengan kan teorinya baru sampai naibul fa'il. Sampai fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il. Nah, besok pertemuan Rabu besok insya Allah membahas mubtada' khobar. Jadi itu niku. Paham? Niki. Insyaallah ya. Nggih. Niki aslinya kan namun dibolak-balik. Untuk mengetahui pemahaman. Nggih. Hanya napa fi'il fa'il niku yang harus dijadikan pahami menawi fa'ilnya muzakkar, fi'ilnya harus muzakkar. Fa'ilnya mu'annas harus mu'annas. Nah, ketika di sini kan ya'budul muslimuna rabbahu. Ini kan muzakkar, maka ya'budu. Ketika al-muslimatu, ya al-muslimuna diganti al-muslimatu enggak masalah, tetapi fi'ilnya harus mengikuti karena al-muslimatu niku mu'annas, maka fi'ilnya harus ikut mu'annas, mufrad. Dan niku ta'budu al-muslimatu rabbahu. Paham nggih? Tambah nampun. Pun. Nggih. Kayah nggih. Nggih. Jadi yang harus Bapak pahami niku di dalam bahasa Arab niku hanya ada 2 kalimat, ada 2 jumlah. Fi'liyah napa ismiyah. Nek fi'liyah niku kalimat yang diawali oleh fi'il. Nah, ismiyah kalimat yang diawali oleh isim. Niku tok. Mbok diwolak-walik tetap niku. Fi'liyah napa ismiyah, fi'liyah napa ismiyah. Maka ketika membaca kitab yang harus panjenengan pertama kali lihat ini jumlahnya apa? Fi'liyah apa ismiyah. Nggih. Domir niku nggak bisa tidak harus hafal. Nggih. Jadi belajar itu tahapannya ada 4. Yang pertama tasmi, dengarkan, simak. Jadi menyimak niku dari kata simak, dari sami ayasma'u, simak. Itu artinya menyimak itu mendengarkan. Nggih. Kemudian setelah itu dicerna. Setelah didengarkan, baik-baik dicerna. Nah, setelah dicerna, baru dihafalkan. Nanti setelah dihafalkan, baru disampaikan. Jadi urutannya belajar itu 4 niku. Jadi jenengan niku menawi banyak orang berdebat, niku karena napa? Kesalahan napa? Tidak mau mendengar, tidak mau mencerna. Di sini berdebat niku kan sing ngomong setunggal dire rampung mesti putus. Padahal dia mendengarkannya itu belum selesai apa yang disampaikan, belum mencerna, sehingga ilmunya tertolak terus. Dan niku biasanya. Maka orang yang sering berdebat, sering jidal niku biasanya buatan berusaha untuk belajar. Kalau mau belajar didengarkan dulu, dia ada kesalahan atau kebenaran. Kalau ada kesalahan, ya memberikan feedback. Kalau ada kebenaran, ya dibenarkan. Dan niku nek salah ya itu kan berarti ada kesalahan, maka ada feedbacknya, ada masukannya. Nah, itu namanya proses belajar. Proses belajar itu kan timbal balik dan itu. Makanya ada 2 orang niki dereng rampung disangga dorongan niku mboten dadi. Maka saling mendengarkan dulu.
Maka Islam itu kan melarang terjadinya jidal, perdebatan kepada orang yang bodoh. Orang bodoh ini percuma, ajaran disampaikan nembe separuh, keputus separuh putus nih Pak. Maka dilarang untuk jidal. Nah, di pelajaran hari ini, jenengan itu harus mengetahui bahwasanya dalam bahasa Arab itu jumlah itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kalimat itu terdiri dari dua, yaitu jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali oleh fi'il, bahasa Indonesianya kalimat verbal, kalimat yang diawali oleh kata kerja. Nah, kemudian kalau yang kedua adalah jumlah ismiyah, ya dalam bahasa Indonesia disebut kalimat nominal. Nah, kalau dalam bahasa Arab sebuah kalimat yang diawali oleh isim. Di dalam bahasa Indonesia, rumah itu bagus. Wonten kata kerjanya mboten? Tidak. Bahasa Arabnya al-baitu jamilun. Nah, kalau dua rumah itu bagus, al-baitani jamilan. Dan itu. Tapi kalau yang kata kerja contohnya, dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Muhammad pergi ke masjid. Ada kerja kata kerja mboten? Ada. Kemudian misalnya Kak ganti Muhammad dan Ali pergi ke masjid. Tetap dhahaba Muhammadun wa Ali ilal masjid. Tapi kalau saya balik, Muhammad dan Ali pergi ke masjid dalam artian jumlah ismiyah, Muhammadun wa Aliyun dhahaba musana ilal masjid. Kalau ketiga orang, misalnya Muhammad, Ali dan Utsman pergi ke masjid, Muhammad wa Ali wa Utsman dhahabu ilal masjid. Tapi kalau saya diawali dari dhahaba Muhammadun wa Ali wa Utsman ilal masjid. Paham? Jadi kalau jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya tetap mufrad. Kalau jumlah ismiyah, fi'il ketika di belakangnya ada fi'il, maka harus mengikuti. Karena nanti jumlah ismiyah itu enggak harus ada fi'il, Pak. Oke. Karena jumlah ismiyah itu nanti ada tingkatannya, ada banyak. Jadi mubtada, khobar. Lah khobarnya itu, kan kalau mubtada itunya diterangkan. Khobar itu menerangkan, DM. Nah misalnya contoh Pak ya, Muhammadun Nabiyun. Muhammad itu seorang nabi. Oke. Kemudian yang kedua, Muhammadun fil masjidi. Fil masjid ini di khobar. Terus yang ketiga, Muhammadun jamilun abuhu. Misalnya Muhammadun jamilatun ummuhu. Muhammad itu cantik ibunya. Sing cantik sinten? Ibunya. Nah, misalnya niku jamilat, niku di belakangnya khobarnya itu ada kalimat lagi namanya kalimat bertingkat. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat majmu'. Dalam bahasa Arab nggih ada seperti itu. Atau Muhammad adalah orang yang pergi ke masjid. Jadi Muhammadun ya dhahaba ilal masjid. Berarti fokusnya ke Muhammad. Muhammad itu adalah orang yang telah pergi ke masjid. Menjelaskan Muhammad kalau jumlah ismiyah. Tapi kalau jumlah fi'liyah, dhahaba Muhammadun ilal masjid. Menjelaskan kata kerjanya, fokusnya. Jadi tentang bahasa Arab niku didelok ngarepe, niku baru yang hal yang diutamakan. Muhammad telah pergi ke masjid. Fokusnya telah pergi. Nah, Dua-duanya yang pertama mulai dari kedua, yang ketiga mulai dari keempat itu. Dua kalimat. Dua kalimat itu kalimat. Yeah. Yang pertama latihan yang kedua. Yeah. Kemudian yang kedua berikutnya apa? Yang ketiga mulai dari keempat. Tiga empat berapa Mas Deh? Ya, kalimat itu. Ya, niku melihat tanda yang tandanya ya sebenarnya hanya satu aja, jumlah di awal itu fi'liyah atau ismiyah. Gitu, Pak. Tandanya mengikuti ya. Oke, makanya belakangnya akan menyesuaikan. Ketika kita menyimpulkan ini fi'liyah, maka bagaimana depannya nggih. Nah, ketika ada fi'il, jumlahnya fi'il pasti belakangnya ada fa'il. Kalau depannya ada isim, berarti ada mubtada, belakangnya ada khobar. Dan itu. Nah, hanya khobarnya itu nanti bentuknya banyak. Dia khobarnya bentuknya mufrad, berupa sibul jumlah dan jumlah lagi. Nah, jumlah lagi dibagi dua, nanti jumlah fi'liyah sama ismiyah lagi.
Nanti insya Allah akan diterangkan di berikutnya. Nggih, mungkin ada rinciannya. Nah, makanya kan soalnya latihannya kan kalimatnya pendek-pendek dulu. Nah, kalimatnya panjang, nanti akan banyak rincian lagi. Nanti ada pengaruhnya sebelumnya al-muslimu, misalnya sebelum mubtada itu ada inna, ada kana, itu berpengaruh juga. Nanti akan dibahas di pembahasan setiap hari Rabu. Itu yang Menerangkan. Jadi kalau alati ada isim mausul. Ya kadang ada isim mausul, belakangnya ada silah mausul. Ada kata sambung, ada yang disambung. Misalnya ar-rajulu alladhi, ya misalnya alladhi zahaba ilal masjid aliyun, misalnya seorang laki-laki yang dia telah pergi ke masjid adalah Ali. Dan itu makanya banyak nggih soal-soal dan niku nggih. Tapi belajar niku napa nggih? Belajar niku endurance nggih, Pak. Endurance ngetes. Hah? Ketahanan keistiqomahan. Nggih. Jadi ketahanan, jangan sampai kita belajar hanya kuat di 5 menit pertama. Jadi ketahanan niku napa kestabilan panjenengan belajar niku tetap mawon panjenengan walaupun merasa belum dapat, tapi sebenarnya satu sudah mulai dapat. Hanya ada yang memeliharanya, ada yang membiarkannya. Memelihara niku pripun? Jenengan kan pun sakniki pun paham jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah niku diawali oleh fi'il. Ada isim berikutnya mufrad musanna jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Hanya berubah mudzakkar muannas. Kalau jumlah ismiyah diawali oleh isim. Isimnya mufrad musanna jamak akan mempengaruhi belakangnya, misalnya seperti itu. Panjenengan sampun paham terus niku, ada yang kemudian memeliharanya. Di rumah dibaca lagi, diulang, dipahami, dicerna lagi. Ada yang membiarkan sok meneh sesuk yo pelajaran nek sinau nek pas pertemuan. Akhirnya nggih waktu waktu sepekan niku hilang meleh. Nggih. 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 mungkin paham. Nggih. Ketika kita nulis Nggih. kita bisa enggak? Nggih, insyaallah. Saya alhamdulillah yang udah ngampu ada beberapa kelas itu ya pertama nggih Pak Aco nih kok, tapi kan mereka kan pertemuannya sepekan ada 3 kali nggih. 3 kali jadi agak rapet tuh niku. Niku bareng kali jenengan tahapannya mulai saniki pun maos kitab. Ya mungkin ya usia bareng ya. Usia nggih frekuensi. Jadi ketika dijelaskan nek lali meleh kan kalau baleni meleh. Jadi dereng tambah. Lali baleni meleh tadi. Jadi tambahi kurang. Tapi nggak buat apa-apa kan belajar. Belajar niku kan napa niku butuh kesabaran ya. Jadi kita edukasi pembelajaran niku tujuannya meneruskan ilmu, memelihara ilmu dan mentransformasi ilmu. Jadi apa meneruskan ilmu niku pripun? Menawi ilmu dalam keduniaan niku ilmu empiris ada anggapan saya suwe niku saya lengkap berdasarkan tambahannya pengalaman. Tapi nek ilmu agama niku saya suwe saya berkurang. Yang sempurna itu ketika Allah mewahyukan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Niku ilmu yang sudah sempurna. Kemudian disampaikan kepada para sahabat. Sahabat menyampaikannya kepada tabiin kepada tabiin. Sesuai kan saya berkurang. Karena ilmu mungkin yang ngamalke kurang. Ada penambahan ini, ada pengurangan ini. Jadi ini orang tidak semurni dulu. Nah, ketika seseorang itu dari belajar dari atas ke bawah itu dalam rangka meneruskan ilmu niku. Karena kita itu harus berbangga. Nabi itu mewariskan ilmu, bukan mewariskan harta, bukan mewariskan kekuasaan. Dan saat nek misalnya jenengan diwarisi harta, jenengan ki bingung cara memeliharanya, gitu jogani
terus bingung cara ngonek kemalingan macam-macam. Tapi nek diwarisi ilmu, jenengan rasa khawatir kemalingan, malah dikek-kek wong jenengan tambah ilmu nih. Dan hanya masalahnya itu kan meneruskan ilmu itu bukan sembarangan, hal yang napa nggih, sebuah jalan yang utama. Karena napa? Eh, dalam ilmu hadis itu saja ada mustalah hadis. Ada hadis yang mutawatir, hadis ahad, hadis palsu, hadis sahih, macam-macam terus niku. Maka ketika kita tidak bisa membedakan antara yang abu-abu, yang hitam, yang putih niku rusak. Yang bisa menjernihkan niku ilmu, Pak. Nggih. Makanya jenengan niku harus semangat niku bukan ben aku iso bahasa Arab, maca kitab. Nek wis maca kitab terus napa? Kan niku. Tujuannya itu adalah kita dalam rangka mewarisi warisan dari Nabi Muhammad SAW supaya kita bisa membedakan antara hak dengan yang batil. Ngertos nih benar pundi, sing salah pundi, bukan untuk membenarkan atau menyalahkan orang lain, tapi supaya jalan kita menjadi jalan yang benar. Kan kadang kan orang kalau niatnya salah, saya pengen belajar supaya iso diakui oleh orang lain sehingga bisa menjadikan kedudukan di hati orang lain iso nentok kayak kowe benar kowe salah. Dan itu pun salah dari awal. Itu tujuan kita niku supaya kita kan waktu kita singkat di dunia gitu. Jangan sampai kita melakukan hal yang sia-sia sampai mati kita ternyata di atas kesia-siaan. Kita pengen kita berdiri tegak di atas ilmu. Amal ibadah kita benar-benar amal ibadah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu butuh perjuangan, Pak. Ya, fiil isim di depan, fiil di depan. Dan itu tapi yang harus kita disadari bahasa Arab niku namung ilmu alat. Ilmu yang untuk mempermudah bagi kita memahami agama, bukan tujuan pembelajaran. Tujuan belajar niku napa? Memahami Quran, memahami hadis. Mergo Al-Quran kali hadis niku bahasane Arab, nah maka kita harus belajar bahasa Arab. Tapi bukan berarti nek belajar bahasa Arab jenengan terus sudah baik belum wong Arab nek wonge apik-apik kabeh gitu. Nah, tapi hanya ilmu alat. Ilmu hanya untuk menjadi wasilah supaya kita bisa memahami agama kita dengan baik. Nggih. Lah kepepet nek sakniki nggih sak intu surah Al-Kafirun punya kemarin yang disampaikan apa diamalke itu niku. Nah, mangke alif fiil fa'il mubtada khobar mangke di pelan-pelan nggih. Pripun? Jenengan tesih sabar mboten belajar? Insyaallah. Nggih. Nggih, ngejang dipahami kok idahe nggih. Kaidahe nggih. Nggih. Tapi misalnya dereng paham pun insyaallah panjenengan niate niku kan insyaallah antal pahala. Tidak ada yang sia-sia. Insyaallah nggih, insyaallah kita semua diberikan kesabaran mungkin. Nggih. Mboten usah khawatir. Nggih. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.